Produk kami adalah masker wajah yang terbuat dari kulit manggis. Nah, masih jarang bukan menggunakan kulit manggis sebagai bahan utama pembuatan masker wajah. Nah, alasan kami memilih kulit manggis sebagai bahan utama produk bisnis kami yaitu karena kulit manggis memiliki banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Salah satunya yaitu dalam produk kecantikan. Sebagian orang masih belum tahu apa saja manfaat yang terkandung dalam kulit manggis, sehingga sangat perlu untuk dimanfaatkan dan juga dapat dirubah menjadi sesuatu yang berlebih. Beberapa manfaat yang terkandung dalam masker kulit manggis ini yaitu mengatasi kulit jerawat, mencerahkan kulit, melembabkan kulit, anti-aging, menghilangkan flek hitam, mengangkat sel-sel kulit yang mati, menutrisi kulit, dan juga masker wajah ini sudah halal dan ber-BPOM. Dan masker wajah dari kulit manggis tersebut juga harganya terjangkau. Menjelaskan poin mengenai customer relation. Melakukan promosi pada awal membuka bisnis bukanlah hal yang merugikan, karena pada awal berbisnis, pelaku usaha masih mengembangkan produknya, sehingga promosi akan meningkatkan penjualan produk tersebut. Setiap customer yang membeli produk Mangosteen Skin minimal 3 bungkus masker ukuran 50 gram akan mendapatkan hadiah senilai 1 set perlengkapan masker. Setiap customer yang membeli produk Mangosteen Skin senilai 49.900 akan mendapatkan potongan harga sebesar 5%. Selain itu, kita juga mengadakan giveaway. Bagi customer yang berminat, silakan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu mengikuti akun sosial media resmi kita dari produk Mangosteen Skin. Akan dipilih 3 pemenang dari giveaway ini. Mengapa produsen memberikan berbagai bentuk macam promosi, padahal masih tergolong perusahaan rintisan? Alasan yang pertama yaitu untuk menarik perhatian customer agar membeli produk tersebut. Yang kedua, membangun kedekatan kepada customer, yaitu melakukan interaksi pada saat promosi. Alasan yang ketiga yaitu untuk mengenalkan produk kepada masyarakat secara luas atau mencari customer baru. Menjelaskan poin customer segment. Target customer kita yang berusia 15 tahun ke atas, yaitu remaja sampai dewasa. Kemudian sebaran geografisnya seluruh Indonesia, meliputi yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Pendapatannya yaitu meliputi dari semua golongan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kolom channel dan kolom key partner pada BMC yang kami buat. Pada kolom channel berisikan bagaimana cara memasarkan dari suatu produk. Kami memilih memasarkan produk kami secara digital melalui marketplace dan sosial media karena digitalisasi memberikan banyak manfaat bagi manusia, salah satunya dalam transaksi jual beli. Saat ini marketplace sangat diminati masyarakat karena dapat memberikan kenyamanan belanja tanpa harus keluar rumah, terlebih pada saat pandemi seperti ini. Sosial media seperti Instagram dan TikTok pun kami jadikan sebagai sarana dalam memasarkan produk kami kepada masyarakat. Karena kedua platform tersebut sangat populer di kalangan masyarakat dan memiliki jangkauan yang sangat luas, sehingga produk kami nantinya akan dikenal masyarakat dengan begitu cepat. Pada kolom key partner berisikan hubungan B2B dengan sejumlah rekan bisnis. Rekan B2B dari kami diantaranya adalah Flexipack sebagai produsen kemasan dari produk kami, dan toko Energi Kayu Langka sebagai produsen dari bahan baku utama produk kami. Selain itu, kami juga menjalin hubungan B2B dengan Shopee, Lazada, dan Tokopedia sebagai sarana pemasaran dari produk kami. Key activities merupakan tahapan dari aktivitas produksi hingga penjualan. Langkah awal yang harus dilakukan yaitu yang pertama, pembuatan logo dan merek. Kita harus menentukan terlebih dahulu logo seperti apa yang akan kita buat agar produk masker kita menarik di mata konsumen. Lalu, kita juga harus menentukan merek yang harus kita buat agar masker kita dapat dikenal oleh konsumen. Contohnya seperti Mangosteen masker. Yang kedua, produksi.
Produksi ini terdiri dari pembelian bahan baku utama yang perlu dibeli untuk pembuatan masker mangustin serta pembelian peralatan yang diperlukan untuk membantu proses produksi. Setelah itu, pembelian bahan baku dan alat produksi, kita masuk ke dalam proses produksi. Proses produksi ini merupakan perjalanan di mana masker mangustin diproduksi sampai siap untuk dikemas. Selanjutnya, kita ada di tahap pengemasan. Pengemasan ini kita menimbang berat bersih masker yang akan dimasukkan ke dalam kemasan dan selanjutnya kita melakukan pengepakan masker yang sudah dikemas. Lalu yang ketiga, ada pengajuan BPOM dan sertifikasi halal. Pengajuan BPOM dan sertifikasi halal ini harus kita ajukan sebelum kita melakukan pemasaran dan penjualan agar konsumen yang akan membeli masker mangustin ini percaya bahwa masker yang kita buat ini aman untuk dipakai. Untuk pengajuan BPOM ini, kita bisa melakukan registrasi secara online dengan cara kita harus menyiapkan berkas-berkas yang menjadi syarat untuk pengajuan kosmetik. Lalu setelah hasil pemeriksaan dinyatakan benar, maka akan mendapatkan izin edar. Nah, pengajuan BPOM juga terdapat biaya registrasi, yaitu sebesar 100.000 per produk untuk obat-obatan dan kosmetik. Selanjutnya, kita juga melakukan pengajuan sertifikasi halal. Pengajuan ini kita sebagai pelaku usaha diharuskan mempersiapkan berkas, persyaratan pengajuan, dan pengajuan permohonan sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau bisa disingkat dengan BPJPH. Setelah itu, kita menunggu pemeriksaan dan pengujian kehalalan hingga ditetapkan sudah ditetapkan kehalalan produk dan mendapat sertifikasi kehalalan MUI. Lalu yang keempat ada pemasaran. Karena kita sistem pemasarannya marketplace, jadi langkah yang harus kita lakukan adalah membuat akun marketplace. Setelah pembuatan akun, kita menginput produk market yang akan diperjualbelikan. Nah, agar banyak konsumen mengetahui dan tertarik dengan produk kita harus melakukan promosi atau giveaway di akun sosmed yang kita punya, atau bisa juga melakukan promosi melalui marketplace. Lalu yang kelima ada penjualan. Nah, penjualan ini terkait dengan pengiriman produk kepada distributor atau konsumen yang telah membeli produk masker kita. Nah, kita hanya perlu mengirimkan kepada kurir karena sistem kita yang menggunakan marketplace. Lalu yang selanjutnya kita ada key researches, merupakan menjelaskan mengenai bahan apa saja yang diperlukan dalam proses produksi untuk menghasilkan produk masker mangustin skin. Tahap ini terdiri dari yang pertama ada bahan baku. Bahan baku ini merupakan bahan utama yang diperlukan untuk membuat masker mangustin. Bahan baku dari masker ini diantaranya ada kulit manggis yang sudah dijemur sampai kering dan siap diolah, lalu ada ascorbic acid atau vitamin C yang berfungsi untuk mencerahkan kulit, mengurangi kerutan, dan masih banyak lagi manfaat dari vitamin C. Lalu ada bahan yang ketiga ialah kaolin clay yang berfungsi untuk membersihkan kulit dan mengandung mineral yang baik untuk wajah. Lalu yang kedua ada peralatan produksi, terdiri dari oven, loyang, wadah, blender, penyaringan, dan lain sebagainya yang masih banyak lagi. Lalu yang ketiga ada SDM atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini atau karyawan ini dibutuhkan untuk memproduksi masker dan pemasaran agar berjalan dengan baik. Lalu yang keempat ada produk BPOM dan halal. Ini merupakan tahap di mana produk kita diuji kelayakan dan kehalalannya agar produk kita aman digunakan. Struktur dalam struktur di MC membahas mengenai dana apa saja yang dikeluarkan oleh perusahaan, oleh kita sebagai produsen untuk membuat output atau hasil jadi dari kegiatan produksi itu sendiri. Dalam kegiatan produksi yang mangustin skin ini kerjakan, ada 5 faktor dari cost structure, yaitu yang pertama adalah pembelian bahan baku dan peralatan. Tentu saja kita membutuhkan bahan baku dan juga peralatan seperti yang sudah dijelaskan pada key resort sebelumnya. Jadi ada bahan baku seperti kulit manggis, terus ascorbic acid, dan juga ada kaolin clay yang kita butuhkan, dan kita juga membutuhkan peralatan untuk kegiatan produksi itu sendiri.
Yang kedua adalah pembayaran gaji karyawan. Dalam kegiatan yang kita kerjakan yaitu memproses produk masker muka Mangustin Skin, ada 3 bagian karyawan yang harus kita bayar gaji atau upahnya. Yang pertama yaitu bagian produksi, yang kedua bagian administrasi atau bagian di dalam kantor yang mengurusi kegiatan dari produksi itu sendiri tetapi secara tidak langsung, dan yang ketiga adalah bagian promosi dan juga penjualan. Selanjutnya yaitu ada poin ketiga adalah uji kelayakan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ketika kita menggunakan produk kecantikan wajah itu perlu diperhatikan kelayakannya, apakah produk tersebut layak untuk dipakai ataukah tidak. Oleh karena itu produk kami akan memberikan kelayakan terhadap para customer sehingga kita harus mengeluarkan dana untuk memperoleh kelayakan tersebut, yaitu kelayakan dari BPOM dan juga kelayakan untuk produk halal. Yang selanjutnya adalah pembayaran iklan dan promosi. Pada bagian customer relation kita juga sudah menjelaskan bahwasanya ada promosi dan juga ada iklan yang sudah kita tawarkan. Untuk kegiatan tersebut kita juga membutuhkan dana, kita harus mengeluarkan dana untuk melakukan promosi tersebut, seperti misalnya pemberian gift kepada para pemenang giveaway, terus juga pengurangan diskon dan lain sebagainya. Kita harus mengeluarkan dana untuk kegiatan iklan dan promosi yang gunanya untuk menarik calon konsumen baru dan juga agar konsumen lama tetap mau membeli produk dari Mangustin Skin ini sendiri. Selanjutnya yang terakhir adalah pembayaran administrasi dari marketplace seperti yang kita gunakan dalam transaksi kegiatan jual beli dari produk masker ini, yaitu marketplace. Untuk memperoleh kemudahan belanja yaitu memberikan gratis ongkir kepada pihak customer, kita harus mengklaim agar toko kita di dalam marketplace tersebut dapat memberikan voucher gratis ongkir kepada pembeli. Oleh karena itu kita sebagai gantinya harus membayar biaya administrasi kepada pihak marketplace. Ada juga yang bagian dari BMC yaitu revenue stream. Revenue stream ini membahas berasal dari mana sajakah pendapatan yang perusahaan kami dapatkan. Karena kita sebagai perusahaan rintisan yang memproduksi, yang melakukan suatu kegiatan produksinya yaitu membuat masker, maka pendapatan utama kita yaitu berasal dari penjualan produk masker. Jadi kesimpulan dari produk masker Mangustin Skin ini selain kaya akan manfaat yaitu untuk mengatasi kulit berjerawat, melembabkan kulit, mencerahkan kulit, anti-aging, menutrisi kulit, dan juga mengangkat sel kulit mati. Tidak perlu khawatir, masker dari Mangustin Skin ini sudah ber-BPOM dan juga bersertifikat halal. Jadi customer segmen dari produk Mangustin Skin ini ditujukan kepada laki-laki dan perempuan yang berusia 15 tahun ke atas, remaja sampai dewasa. Dengan harga yang terjangkau, masyarakat dengan mudah membeli dan menikmati produk dari Mangustin Skin ini melalui sosial media maupun marketplace yang sudah tersedia. Selain itu, kita juga menggunakan bahan baku yang berkualitas terbaik yang sudah kita sortir dan kita pilih dengan kualitas terbaik. Selain itu, kita juga memilih partner kita untuk mengembangkan bisnis ini. Kita juga memilih dengan partner yang terbaik. Cara memakai produk masker Mangustin Skin agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang pertama, kita membersihkan wajah terlebih dahulu dengan mencuci muka. Kemudian, tuangkan produk masker Mangustin Skin ini ke dalam mangkok. Kemudian, dicampurkan dengan air maupun rose water. Aduk masker tersebut dengan campuran rose water maupun air hingga membentuk pasta maupun menjadi cairan yang bertekstur kental.
mengaplikasikan masker tersebut ke wajah maupun ke badan yang kalian inginkan. Diamkan selama kurang lebih 30 menit agar nutrisi serta manfaat yang terdapat dalam produk masker tersebut bisa terserap oleh kulit. Dan apabila masker yang kita pakai sudah mengering, kita kemudian bilas menggunakan air yang bersih. Sekian penjelasan dari kelompok 3 yang melakukan kegiatan produksi masker wajah Mangustin Skin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.